kita tidak pernah heran orang yang punya jabatan, orang yang memikul tanggung jawab, orang yang punya harta, maaf, secara kasat mata kita mampu menilai mereka bahagia, tapi belum tentu kebahagiaan itu mereka rasakan dalam hatinya. Kenapa? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Karena Allah menyempitkan kehidupannya, Allah mempersempit perasaannya. Allah tidak mengangkat hartamu, Allah tidak mencabut jabatanmu, tapi cukup Allah menyempitkan perasaanmu. Maka cukuplah bagi kita untuk merasakan ketidaktenangan itu. Maka ternyata dalam Al-Quran, bahkan hadis Rasulullah SAW memperturutkan keinginan hawa nafsu untuk mendapatkan kebahagiaan tanpa kontrol iman. Maka ulama Bugis kita mengatakan, namuni makan jak bolai, namun makasih jama-jamangi ikuti macipi iatiye mabele pole dipengi tangdilolongan italai nyamat-tongaton nasabak na iya at dibolangan na nyamat-tongatongangi na variatibi pupung Allah Ta'ala ilalan na watakkalina rupatawid. Maka inilah mungkin akan kita coba ulik di dalam kesempatan kali ini. Bagaimana kiat-kiat mendapatkan kebahagiaan itu? Bagaimanakah jalan yang harus kita tempuh untuk mendapatkan kebahagiaan itu? Maka yang pertama yang harus kita perbaiki untuk mendapatkan kebahagiaan sesungguhnya bukan kebahagiaan semu yang seperti tadi yang saya sampaikan di awal, tapi kebahagiaan pada hakikatnya adalah kebahagiaan yang mampu membuat kita tenang di dunia dan kita akan mendapatkan kebahagiaan di pengadilan Allah dan di mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama itu? Ternyata yang pertama itu untuk mendapatkan kebahagiaan yang pertama adalah berbuat baik dan jangan pernah memandang kebaikan itu besar atau kecilnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan segenap pemirsa MCTV dimanapun Anda berada, berbuat baik adalah sebuah keharusan. Berbuat kebajikan adalah sebuah keharusan yang harus kita tanamkan dalam kehidupan. Na iya dok papi decengi anu sitinaja ipapole kilalana at katatungalinota. Itu na tu sabakna de gagasik di babang. Tidak ada satu alasan yang membuat manusia untuk memilih-milih kebaikan. Ketika engkau punya kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukan kesempatan itu, lakukan kebaikan itu. Tak pendang engkau mengatakan, aku ingin melakukan kebaikan ketika itu bernilai besar. Tidak. Tapi tanamkan pada diri kita, itanangangi ilalan atitta, tafidok ipapidecingin, namuni mabicu laurona irpapidecingin. Tanamkan kebaikan itu, lakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan mana yang akan mampu membuat kita selamat daripada fitnah-fitnah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Saya teringat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana esensi kebaikan itu. Kita tidak boleh memandang kebaikan itu besar kecilnya. Saya teringat ada seorang ulama yang memiliki kebiasaan yang baik dalam kehidupannya. Engkacik itu pandita, angka gakbok madecing na figok ilalan atas sesuai. Apa yang dia lakukan? Ketika malam, dia mengambil sebuah kemasan air, kemudian memotong dua kemasan air itu. Napolo dua iro nangi atarawe. Kemudian satu sisi diisi dengan beras dan di sisi yang lain diisi dengan air biasa. Setelah diisi kedua tempat ini, maka diletakkanlah tempat ini di luar rumahnya. Napalinda iro nangi atarawe ukoyorona bolana. Ditanya oleh keluarganya, kenapa kau lakukan seperti itu? Aga sabana mupapole anu makir. Apa jawaban yang keluar dari mulut ulama tersebut? Maka dia pape balina iroto panditae. Iku taruh ka agaga ukko salibak bolahu. Dia wisani maka dia kegena ro kasimatu olok-olok na pungalla ta'ala. Wading manre anu iya angke utar ukko saliwan na bolahu. Mungkin ada makhluk Allah yang akan datang untuk menikmati makanan itu. Dari sini kita bisa belajar bahwa berbuat baik itu tidak hanya sebatas terhadap manusia, tapi bagaimana kita menampakkan sifat Rahman. Pekebakita mapitangi sifat papidecita tania bawang ukurupa tawih, tapi ya pitatui sifat asyam masing-masing ngetak ukur olok-olok napung Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita menampakkan kebaikan itu? Bagaimana kita menampakkan sifat Rahman itu? Bukan hanya kepada manusia, tapi kita tampakkan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin akan berpikir siapa yang akan menikmati itu, tapi ternyata
Mungkin ketika kita tertidur, Allah akan mendatangkan makhluknya untuk menikmati apa yang ada di depan rumah ulama tersebut. Bukan hanya itu, seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali, ketika menulis sebuah kitab karangannya, suatu ketika Imam Al-Ghazali dia menulis kitab karangannya, sementara dia menulis maka datang seekor lalat yang hinggap di atas tinta. Di atas tinta tempat dia menulis. Kita tahu bagaimana tinta pada zaman dahulu. Maka lalat tersebut singgah di atas tempat tinta Imam Al-Ghazali. Maka pada saat itu Imam Al-Ghazali tidak terburu-buru untuk melanjutkan karangannya, tapi dia membiarkan seekor lalat, makhluk Allah yang kecil ini, menikmati dulu sampai dahaga sang lalat pun itu pun hilang. Dari sini kita bisa belajar bahwa kebaikan itu tidak dipandang besar tidaknya kebaikan itu. Kebaikan itu tidak kita bisa pandang bahwa besarnya kebaikan itu, tidak. Tapi ternyata kebaikan itu meskipun nilainya kecil, tapi ternyata bisa saja itu yang akan mengantar kita kepada kebahagiaan. Coba kita bayangkan berapa lama kita berinfak, berapa lama kita bersedekah kepada manusia, tapi belum tentu di antara sedekah dan infak itu ada sesuatu yang justru akan menjadi nilai tambah langsung dari Allah. Tapi bisa saja Allah memberikan kebahagiaan itu hanya pada seekor makhluk kecil yang mungkin kita tidak akan pernah berpikir untuk sebelumnya. Maka Bapak dan Ibu, para jamaah MCTV dimanapun Anda berada, ternyata berbuat baik adalah jembatan pertama untuk mendapatkan kebahagiaan. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama." Rahmatilah orang-orang yang ada di dunia ini. Tebarkanlah rahmat kepada siapapun itu. Maka ketika engkau menebar rahmat itu, yarhamukum man fis sama, maka segala penduduk langit itu akan merahmatimu, termasuk Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan segenap pemirsa MCTV, kembali kami yakinkan Anda bahwa sesungguhnya jembatan pertama untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki adalah apa? Jangan pernah berputus asa melakukan kebaikan dalam kehidupan kita. Apapun kesibukan kita, apapun yang kita harapkan, apapun yang kita hadapkan dalam kehidupan, maka yakinlah kebaikan itu akan senantiasa tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jembatan kebahagiaan yang kedua yang harus kita tanamkan dalam kehidupan, yang kedua adalah apa? Mendawamkan zikir, menghidupkan zikir, senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang semakin kompleks problematikanya, kehidupan yang semakin jauh daripada ajaran-ajaran Allah, membuat kita tersadar bahwa sesungguhnya meraih kebahagiaan itu tentu dengan hati yang tenang. Hati yang tenang akan bersumber daripada hati yang lapang, dan hati yang lapang itu akan bersumber daripada zikir-zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu maka hati kita ini akan tenang? Ternyata sumber kebahagiaan itu adalah hati. Bagaimana orang-orang ulama-ulama kita, bagaimana orang-orang tua dulu kita mengajarkan bahwa sesungguhnya hati itu adalah tempat di mana kebahagiaan itu muncul. Ketika kita mampu untuk senantiasa berinteraksi dengan hati yang baik, kita kelola hati kita dengan baik, dekat dengan Allah, tidak pernah jauh daripada tuntunan agama Allah, maka sesungguhnya ketenangan hidup itulah yang Allah akan berikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus mengukur kehidupan yang tenang itu? Bagaimana kita merasakan kehidupan yang nyaman itu? Sesungguhnya orang-orang yang bertanya, apakah tenang hidupku sepanjang hari ini? Maka jawaban satu-satu yang paling pantas, pernahkah engkau senantiasa berhubungan baik dengan hatimu? Nariku engkau tahu makutana, maga agamu tu akatu tungeta, tenamu ga papinadita. Maka tentu jawaban satu-satunya adalah apa? Tanyakan hati kita. Dekatkah hati kita dengan Allah? Dekatkah hati kita dengan senantiasa ingat kepada Allah? Maka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah sepanjang hidupnya, maka mereka adalah orang-orang yang diberikan ketenangan dalam hidupnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan segenap pemirsa MCTV dimanapun Anda berada. Satu ketika
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, kegena si teman-teman na amal kami nang malapnya. Tunjukkan kepada kami amal apa yang paling baik. Di antara sekian banyak jawaban Rasulullah, saya teringat jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dai pape balingna nabita, ye kumilokum mitai amal kami nang malapie anta muta wa lisanuka ratban ala dzikrillah. Anta muta wa lisanuka ratban ala dzikrillah. Nabi bersabda, ye kumilo kuruntu italai amalak madecin, ye kupule melomu mati na iro lilamu marica nasaba sikir di pengelata. Ketika ajalmu menjalan, ketika sakaratul mautmu akan menjemputmu, maka ketika itu engkau akan merasakan berbagai macam kesulitan. Tapi beda dengan orang-orang yang sepanjang hidupnya diisi dengan zikir kepada Allah. Mereka akan mendapatkan ketenangan di akhir kehidupannya. Mereka senantiasa membasahi lisannya dengan mengingat dan berucap zikir kepada Allah. Kenapa? Anta muta wa lisanuka ratban ala zikrillah. Amal yang paling baik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau akan mati dan lisanmu senantiasa basah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menginginkan kepada kita kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan yang dimaksud di sini adalah kebahagiaan ketika maut akan menjemput. Makanya ulama kita mengatakan, meskipun bertahun-tahun kau merasakan kebahagiaan, tapi kau tidak pernah mendapatkan kebahagiaan di akhir kehidupanmu, maka belum tentu kita termasuk orang-orang yang beruntung. Maka bukankah agama kita mengajarkan satu doa, Allahumma inni as'aluka bihusnil khatimah. Ya Allah, berikanlah aku akhir kehidupan yang baik, wa a'udzubika bisu'il khatimah, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan akhir kehidupan itu. Maka orang yang membiasakan dirinya berzikir, orang yang senantiasa mendawamkan zikirnya dalam kehidupan, maka insya Allah akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an ada satu nama dalam Al-Qur'an yang senantiasa didawamkan oleh manusia. Apa itu? Adalah kalimat Allah. Tahukah kita bahwa sesungguhnya kalimat Allah dalam Al-Quran itu terulang sebanyak 2395 kali dalam Al-Quran. Maka orang yang senantiasa mendawamkan kalimat Allah sepanjang hidupnya, entah itu secara lisan, entah itu secara hati, maka ketika akan dijemput oleh Allah dalam sakaratul mautnya, maka hal itu, kalimat itu, Allah, Allah, Allah yang akan hadir dalam kehidupannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah dan segenap pemirsa MCTV dimanapun Anda berada. Yang ketiga, wasilah kebahagiaan yang harus kita dapatkan adalah istiqamah. Bagaimana kita berjuang untuk istiqamah? Apa istiqamah itu? Istiqamah itu adalah sifat berkesinambungan dalam beramal. Anu ia angke ifigok teru-teru. Amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan, jangankan amalan besar, amalan kecil jika kita lakukan secara kontinu, secara istimrar, secara terus-menerus, maka itu akan menjadi kebahagiaan tersendiri buat kita dan akan menjadi amal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi mengatakan, afdalul a'mal, sesungguhnya amal yang paling baik itu adalah apa? Al-mudawamatu wa in qalla, adalah amal perbuatan yang kau lakukan meskipun amal perbuatan itu sedikit, tapi kau lakukan secara berkesinambungan. Maka di sini kita bisa belajar bahwa sesungguhnya istiqamah ini adalah kehidupan yang adalah sesuatu yang harus kita hidupkan dalam kehidupan ini. Ipatuwi sipaan dan nungangi ilalan nampak kesibeta, mapa mula di otota, ifa kesini papenadita. Maka secara itu pun akan muncul yang namanya sifat istiqamah manakala kita berbuat baik, dengan kebaikan itu kita lakukan secara berkesinambungan. Saya teringat ketika saya membawa seorang jamaah berziarah di Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Jamaah itu memegang mushaf dan bertanya, siapakah penulis mushaf ini? Siapakah yang menulis mushaf yang ada di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram di kota Makkatul Mukarramah? Maka ketika itu saya menjawab. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bapak, maka tahukah kita bahwa orang yang menulis Al-Quran, yang mana catatan tulisannya masih tersimpan baik di dua Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, sesungguhnya orang itu sudah tua
dan hari ini Allah masih memberikan dia umur. Maka orang itu bertanya, siapakah namanya? Makanya ada orang yang mengatakan, banyak orang yang sering baca Quran di Makkah, banyak orang yang sering baca Quran di Madinah, tapi mereka tidak akan pernah tahu siapakah nama orang yang menulis Al-Quran itu. Ternyata orang itu bernama Usman Toha. Dia adalah seorang penduduk Madinah yang hari ini Allah masih berikan dia umur yang panjang. Dia menulis Al-Quran dengan tangan yang mulai gemetaran akibat dimakan oleh usia yang sudah lanjut. Dia tidak mampu berdiri seperti orang pada umumnya, tapi dia menulis Al-Quran dengan menggunakan alat bantu. Tangannya yang mulai gemetaran, kemudian dia hanya menggunakan kursi untuk duduk, menulis huruf demi huruf untuk dicantumkan di dalam mushaf Al-Quran. Tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang sampai hari ini tulisannya masih disimpan baik di dua masjid suci itu, Madinah dan Mekah, kecuali beliau bernama Usman Toha. Beliau pernah ditanya oleh seorang wartawan, "Ya Syekh, apa yang membuatmu bahagia dalam kehidupan? Kau punya harta, kau punya anak, semuanya berbakti kepada Allah dan kepadamu." Maka satu pertanyaan dari wartawan itu, apa yang membuatmu bahagia sepanjang hidupmu? Kebahagiaan apa yang paling kau nikmati dalam hidupmu? Apa jawaban Syekh Usman Toha kepada wartawan tersebut? Jawabannya singkat. Dia katakan, "Saya merasa bahagia dalam hidupku ketika saya menulis huruf demi huruf dalam Al-Quran dan saya dalam keadaan berwudu." Artinya, sepanjang hidupnya dia infakkan untuk menulis Al-Quran dan dia lakukan itu dalam keadaan bersuci. Berwudu adalah perkara yang sederhana bagi orang-orang seperti kita. Tapi ternyata orang-orang yang khas seperti beliau, ternyata beliau menghidupkan wudunya ketika dia ingin menulis huruf demi huruf yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 3 jembatan kebahagiaan ini, manakala kita berbuat baik dalam kehidupan, tak pandang kebaikan itu besar atau kecil. Yang kedua, kita senantiasa menghidupkan zikir kita kepada Allah. Entah itu zikir secara lisan, entah itu zikir dengan hati kita, atau secara kompleks mungkin zikir dengan aktivitas kita. Karena kita tidak bisa membatasi bahwa zikir itu hanya sekedar di lisan, bahwa zikir itu hanya sekedar di hati. Tapi ternyata esensi zikir yang sebenarnya adalah apa? Manakala semua anggota tubuh kita yang ikut berzikir. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan tiap-tiap nikmat itu terhadap apa yang Allah tentukan dalam kehidupan. Maka yang ketiga adalah apa? Istiqamah. Istiqamah artinya, manakala kita berbuat baik, maka kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa hati ini dihidupkan untuk senantiasa berbuat kebaikan. Apalagi di bulan yang penuh rahmat ini, banyak kemuliaan-kemuliaan yang Allah tebar dalam kehidupan. Hari ini mungkin sisi kemanusiaan kita akan diuji. Hari ini mungkin sisi-sisi kemanusiaan kita itu akan kita pertaruhkan. Maka pertanyakanlah pada diri kita, pertanyakan pada diri kita, aset apa yang telah kita berikan sepanjang kehidupan ini. Jangan sampai kita hanya merasa bahagia di lingkungan keluarga kita, tapi ternyata orang lain pun belum tentu merasakan bahagia. Maka ternyata Ramadan ini mengajarkan arti yang sangat luar biasa kepada kita. Yaitu angka decing mupenat dingi ilalan na palawangan pulam, maka pasui iro decing tanak ko papedecing, tanak ko pasingar daripada motoripan jadi. Kenapa? Dengan hal seperti itu akan muncul nilai-nilai kebahagiaan yang mungkin akan kita jadikan sebagai bekal terbaik di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat kita. Hadirin dan segenap pemirsa MCTV dimanapun Anda berada, terakhir yang dapat kita tarik sebagai pembelajaran besar dalam kehidupan ini, sesungguhnya segala nikmat yang Allah berikan kepada kehidupan ini itu akan menjadi kenikmatan semu manakala tidak didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita berharta, maka dengan dorongan iman, maka kita tidak segan-segan untuk berinfak. Jika kita mungkin punya jabatan, tapi dorongan iman, maka kita tidak segan-segan akan mengeluarkan kebijakan yang akan memihak kepada orang baik. Olehnya itu, dalam kesempatan kali ini, kita bisa belajar sebuah pelajaran penting dalam kehidupan,
bahwa carilah kebahagiaan itu sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tasappa ipapinya mengi pada Tuhan ia angke malada nafurio dan ia angke malada nafuran hukum Allah Subhanahu wa taala. Tasang aman ni ale tak lolo ngeriu, tapi ternyata atuna tenung simatana ni hukum Allah taala iruntu. Jangan sampai kita merasakan diri kita bahagia dengan apa yang kita punya selama ini, tapi ternyata tidak punya nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin akan kembali mengingat, kita kembali berintrospeksi diri, kita kembali bermuhasabah, sudah seberapa berarti kehidupan kita dalam kehidupan ini. Sudahkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang penuh syukur? Sudahkah kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa berbagi kebajikan dan kebaikan terhadap sesama? Olehnya itu, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar dalam kesempatan kali ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Mintalah kepada Allah kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Bukan hanya kebaikan dunia, tapi kita minta kebahagiaan untuk akhirat itu. Bahkan lebih daripada itu, wa qina adzabannar. Kita bermohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita dari siksa api nerakanya. Maka kebahagiaan yang senantiasa kita harapkan, kebahagiaan yang senantiasa kita inginkan, ingat pada diri kita. Jadikan kebahagiaan itu sebagai jalan untuk semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segenap pemirsa MCTV dimanapun Anda berada, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaat yang baik, ada kesan yang baik yang dapat kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan, prinsip dalam kehidupan ini. Sehingga insya Allah kehidupan kita di dunia akan senantiasa dibawa naungan Allah, dan kita akan dibangkitkan dengan penuh kebahagiaan, dan yang lebih penting daripada itu, kita dimasukkan ke dalam syurganya Allah bersama dengan orang-orang yang diberikan kebahagiaan syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, minallahil musta'an wa alaihi tiklan, wa billahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.